Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya ya. Kalau pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai persamaan eksponensial. Kalau pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan eksponensial. Jadi apa bedanya? Bedanya antara persamaan dan pertidaksamaan ya, sudah jelas ya. Kalau persamaan itu dia ditandai dengan tanda sama dengan, kalau pertidaksamaan tandanya bisa kurang dari sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Nah, bagaimana caranya menyelesaikan pertidaksamaan eksponensial ini? Untuk menyelesaikan suatu pertidaksamaan eksponensial digunakan sifat kemonotonan grafik fungsi eksponensial. Sebelumnya kita juga sudah belajar tentang grafik fungsi eksponensial, di mana ada dua jenis grafik fungsi eksponensial ya. Yang pertama, kalau dia monoton naik. Monoton naik itu yang seperti apa? Jadi untuk setiap x1, x2 adalah anggota himpunan bilangan real, maka berlaku x1 kurang dari x2 jika dan hanya jika fx1 kurang dari fx2. Nah, monoton naik itu yang seperti apa? Kalau kita sketsakan, monoton naik itu adalah yang gambarnya naik. Ya jelas ya, namanya kan juga monoton naik. Nah, seperti ini. Nah, ini harusnya lengkung ya, bentuknya agak sebentar, coba saya gambar ulang lagi. Nah, seperti ini. Ini monoton naik. Nah, ini biasanya kasusnya terjadi ketika A-nya sama dengan 1. Siapa A di sini? A adalah basisnya atau bilangan pokoknya. Ini kalau monoton naik. Kemudian yang kedua, ada grafik fungsi yang monoton turun. Nah, monoton turun itu yang seperti apa? Yang kalau x1 kurang dari x2, itu jika dan hanya jika fx1 lebih dari fx2. Jadi perbedaannya monoton naik dan monoton turun di sini ya. Saya tandai. Nah, kalau di monoton naik, kalau x1-nya kurang dari x2, maka fx1-nya kurang dari fx2. Jadi tandanya sama-sama kurang dari. Sedangkan kalau yang di monoton turun, ketika x1-nya kurang dari x2, maka fx1-nya lebih dari fx2. Jadi tandanya ini berbalik. Kalau kita sketsakan menurut grafiknya, monoton turun itu yang seperti apa? Yang seperti ini. Nah, yang seperti ini adalah yang monoton turun. Nah, kasus ini terjadi ketika apa biasanya? Ketika basisnya atau bilangan pokoknya terletak di antara 0 dan 1. Jadi dia berupa bilangan pecahan. Gitu ya. Nah, selanjutnya, sehingga tetap atau tidaknya tanda ketidaksamaan tadi tergantung dari nilai basisnya. Jadi, kalau basisnya dia lebih dari 1, maka tandanya tetap. Kalau soalnya lebih dari, ya tetap lebih dari. Kalau soalnya kurang dari, ya penyelesaiannya kurang dari. Nah, tapi kalau basisnya terletak di antara 0 dan 1 seperti ini, maka nilainya tanda pertidaksamaannya berubah, berbalik arah. Gitu ya. Sehingga kalau kita rangkum, hasilnya akan seperti tabel berikut. Nah, coba kita cermati di tabel ini. Kalau di sini ketika A-nya lebih dari 1, maka tandanya sama di sini, tidak berubah. Kalau lebih dari sama dengan, maka pangkatnya nilainya juga lebih dari sama dengan. Kalau kurang dari, ya kurang dari, dan seterusnya. Tapi kalau A-nya terletak di antara 0 dan 1, jadi berubah bilangan pecahan, maka jika ada A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, itu artinya fx-nya kurang dari gx. Jadi kita perhatikan di sini tandanya berubah, dia ya, berbalik arah. Nah, kalau kurang dari, dia jadi lebih dari, dan seterusnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba gunakan aturan ini untuk menyelesaikan beberapa contoh kasus tentang pertidaksamaan eksponensial. Langsung saja di contoh 1, ini kita punya
3 pangkat 2x plus 1 kurang dari sama dengan 81 pangkat x min 1. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan ini, langkahnya sama dengan menyelesaikan persamaan eksponensial. Jadi kita harus bisa membuat basisnya sama dulu, yang kiri dengan yang kanan. Sehingga kita ubah yang kanan, karena yang kiri basisnya 3, yang kanan harus kita juga ubah basisnya menjadi 3 pangkat sesuatu. Nah, 81 itu adalah 3 pangkat 4. Sehingga dari sini, karena dia sudah berubah menjadi 3 pangkat 4, kita tinggal operasikan saja ya. Jadi 4 kali X, 4X, 4 kali negatif 1 ketemu min 4 yang ini. Oke, kemudian selanjutnya, nah, karena basis yang kiri dan basis yang kanan sudah sama, maka kita tinggal mengoperasikan pangkatnya. Nah, karena di sini basisnya atau nilai A-nya adalah sama dengan 3, di mana 3 itu lebih dari 0, maka kalau menurut aturan yang di tabel tadi, tandanya pangkatnya tidak berubah. Jadi, kalau di sini soalnya kurang dari, maka di sini waktu bagian pangkat, dia nilainya juga tetap kurang dari. Gitu ya. Nah, setelah ini, karena pangkat yang kiri kurang dari sama dengan pangkat yang kanan, ini tinggal dioperasikan biasa saja ya. 2x dikurangi 4x ketemu negatif 2x, negatif 4 dikurangi 1 ketemu negatif 5. Nah, jangan lupa di sini perlu diperhatikan, jangan sampai kepleset ya anak-anak. Ini kalau ada tanda ini negatif di koefisiennya X, ini kan negatif 2X biar jadi X, negatif 2X biar jadi X, kan dia harus dibagi negatif 2 ya. Karena yang ruas kiri ini dibagi negatif 2, yang kanan kan berarti juga harus dibagi negatif 2. Ingat, kalau dia dibagi suatu bilangan negatif, maka tandanya berbalik arah. Sehingga ini bukan lagi menjadi X kurang dari negatif 5 per negatif 2, bukan ya. Tapi dia menjadi X lebih dari negatif 5 per negatif 2. Negatif dibagi negatif hasilnya positif, jadi ketemu ini. Karena ininya dibagi negatif 2X-nya. Gitu ya. Jangan lupa tandanya berbalik kalau dibagi negatif. Sehingga kita bisa menyatakan kalau himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X lebih besar dari 5 per 2, di mana X anggota himpunan bilangan real. Selanjutnya masuk ke contoh yang kedua. Nah, ini, kalau soalnya ada kasus seperti ini, maka apa yang harus dilakukan? Pertama kali kita harus cek dulu nilai basisnya atau bilangan pokoknya. Di sini basisnya adalah setengah, di mana setengah itu terletak di antara 0 dan 1. Nah, berarti ini memuat aturan tabel yang sebelah kanan tadi ya. Jadi kalau basisnya sudah sama, maka pangkatnya tandanya berbalik arah, berbeda dari soalnya. Jadi kalau di sininya lebih dari, maka nanti penyelesaiannya adalah pangkatnya yang kiri kurang dari pangkatnya yang kanan. Gitu ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa menuliskan bahwa pangkatnya yang kiri kurang dari pangkatnya yang kanan. X kuadrat min 4X min 6 kurang dari min 2X min 3. Tinggal diselesaikan biasa saja, ini masuk materi ketidaksamaan kuadrat ya. Nah, dari sini, maka apa yang harus dilakukan? Kita cari pembuat nolnya. Jadi difaktorkan, terus kita sama dengan kan 0 guna mencari nilai X-nya. X min 3, X plus 1 ketemu faktornya, sehingga ketemu kalau nilai X-nya sama dengan 3, atau X-nya sama dengan negatif 1. Apakah dia masuk selesaiannya? Belum. Ingat, karena ini adalah pertidaksamaan, maka pasti himpunan penyelesaiannya juga dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan. Gitu ya. Ya, mungkin ada beberapa kasus yang tidak dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan kalau jawabannya adalah himpunan kosong, atau mungkin hanya X-nya ketemu satu saja gitu ya. Nah, dari sini karena ini pertidaksamaan, jadi kita harus buatkan garis bilangannya dulu, di mana garis bilangannya ini memuat siapa?
negatif 1 dan 3. Dia bolong atau buntet? Karena di sini kurang dari, bukan kurang dari sama dengan, jadi di sini bolong. Bolong itu maksudnya apa? Negatif 1 dan 3 tidak termasuk ke dalam penyelesaiannya. Terus setelah itu kita ambil titik uji. Titik ujinya sebarang ya, bebas. Kita ambil titik yang ada di kirinya negatif 1. Misalkan kita ambil negatif 2. Kita substitusikan ke sini. Negatif 2 dikurangi 3, negatif. Negatif 2 ditambah 1, negatif. Negatif dikali negatif hasilnya positif yang sebelah sini. Kemudian yang tengah, interval yang tengah ini misalkan kita ambil X-nya 0. 0 dikurangi 3 hasilnya negatif ya. Dikali 0 plus 1. Positif. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Terus yang ruas kanan ini kita ambil titik ujinya 4 misalkan. 4 dikurangi 3 hasilnya positif, 4 ditambah 1 hasilnya juga positif. Jadi positif dikali positif hasilnya sama dengan positif. Nah, terus penyelesaiannya yang mana? Lihat di sini, dia kurang dari 0 mintanya. Kalau kurang dari 0 berarti dia minta yang negatif. Jadi yang kita arsir di sini adalah yang negatif. Sehingga kalau dituliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian, nulisnya gimana? Seperti ini. Jadi X lebih dari negatif 1 dan X kurang dari 3. Dimana X adalah anggota himpunan bilangan real. Gitu ya. Oke, semoga paham sampai sini. Kemudian contoh yang ketiga. Nah, ini kalau soalnya seperti ini. Agak rumit, tapi tidak rumit juga sebenarnya. Nah, ini langkahnya seperti apa untuk menyelesaikannya? Sama. Jadi kayak konsep yang persamaan eksponensial kemarin, kita harus bisa membuat salah satu ruas bernilai 0. Nah, karena ini polinomnya banyak nimbrung di sebelah kiri, ruas kiri, maka yang kanan kita pindah ke kiri. Sehingga ketemu ini, plus 2 lebih besar sama dengan 0. Kemudian dia preteli satu-satu ya, kita uraikan satu-satu. Kalau diuraikan satu-satu jadinya seperti ini. Loh, kok bisa seperti itu? Bagaimana penjelasannya? Dari yang atas dulu, itu ada 2 pangkat 2x plus 3. Ini kalau kita jabarkan dia jadi 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 3. Benar? Nah, dari sini, yang ini 2 pangkat 2x ini bisa saya ubah bentuk penulisannya 2 pangkat x dipangkatkan 2, ya. Terus yang 2 pangkat 3 tetap. Akhirnya jadilah ketemu bentuk yang ini. Itu ya. Nah, dari sini kita memisahkan juga karena yang polinom yang pertama, suku yang pertama ada memuat 2 pangkat x dan suku yang kedua, yang ini ya, memuat 2x yang ini. Kemudian suku yang kedua memuat 2x yang ini. Akhirnya kita membuat pemisalannya. Kalau 2 pangkat x misalkan A. Apakah harus selalu A? Enggak. Kalau kalian misalkan sebagai Y, P, K, L, M juga nggak apa-apa, bebas ya. Nah, kita misalkan sebagai A, sehingga kita bisa menyatakan dalam bentuk seperti ini. Kalau dinyatakan dalam A kan berarti dari sini A kuadrat dikali 2 pangkat 3, 8 ya, min 17A. Yang ini jadi A, terus plus 2. Nah, A kuadrat dikali 8 hasilnya ketemu 8A kuadrat. Sehingga dari sini kita mencari pembuat nolnya difaktorkan. Nah, dari pemfaktoran ini akhirnya kita bisa menemukan kalau nilai A-nya adalah 1/8 dan atau A sama dengan 2. Apakah ini penyelesaiannya? Belum. Kalau pertidaksamaan selalu ya kita buat garis bilangannya kalau kasusnya seperti ini. Jadi dari sini kita buat garis bilangannya untuk menentukan daerah mana yang termasuk ke dalam selesaian. Di garis bilangan ada 1/8 dan ada 2. Dia bolong atau buntet? Buntet. Kenapa kok buntet lingkarannya? Karena di sini tandanya lebih besar sama dengan 0. Itu ya. Jadi di sini dia diarsir penuh, buntet. Jadi maksudnya 1/8 dan 2 termasuk ke dalam himpunan selesaiannya. Kemudian sama langkahnya kita ambil titik ujinya. Ambil titik ujinya bebas. Misalkan yang di kirinya 1/8 kita ambil 0, kita substitusikan ke sini. 8 kali 0, 0. 0 dikurangi 1, negatif. Terus 0 dikurangi 2,
negatif. Negatif kali negatif, positif. Kemudian yang sebelah tengah, kita ngambil misalkan 1. 8 kali 1, 8 dikurangi 1, positif. 1 dikurangi 2, negatif. Positif dikali negatif, negatif. Kemudian yang kanan kita ngambil X-nya sama dengan A-nya sama dengan 3, kita substitusikan. 8 kali 3, 24 dikurangi 1, hasilnya positif. 3 dikurangi 2, positif juga. Jadi positif dikali positif, hasilnya positif. Nah, terus yang diminta yang positif apa yang negatif? Yang ini ya. Yang lebih dari 0, berarti yang diarsir adalah yang ini. Sama yang ini. Sehingga ketemu apa di situ? A-nya kurang dari 1/8 atau A-nya lebih dari 2. Apakah selesai sampai di situ? Belum. Ini kan soalnya dalam bentuk variabel X. Jadi kita harus bisa mengembalikan ke asalnya tadi. Siapa A tadi? A tadi adalah 2 pangkat X. Sehingga kalau dari langkah ini, maka kita bisa menentukan nilai A-nya. Nah, karena tadi ketemu seperti ini ya, A kurang dari sama dengan 1/8 dan A lebih besar sama dengan 2. Maka kita punya di situ 2 pangkat X kurang dari sama dengan 1/8, 2 pangkat X lebih dari sama dengan 2. Karena A-nya tadi adalah 2 pangkat X. Kemudian diselesaikan seperti biasa. Nah, 1/8 di sini diubah bentuknya jadi 2 pangkat negatif 3. Kok bisa? Gimana ceritanya? 1/8 itu kan 1/2 pangkat 3, ya. Jadi 2 pangkat negatif 3. Karena kita punya sifat yang kemarin 1/A pangkat M nilainya A pangkat negatif N. Sudah ketemu seperti ini, diproses seperti biasa. Karena basisnya sudah sama, maka pangkatnya sama pangkatnya saja yang dioperasikan. X kurang dari sama dengan negatif 3 atau X lebih dari sama dengan 1. Sehingga ketemu himpunan penyelesaiannya seperti ini. Oke, semoga bisa dipahami sampai sini. Demikian, semoga ilmu yang kita terima mendapat barokah dan diridhoi menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.